Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sumber lagi karena ini menjadi unit baru di BUM Desa. Alhamdulillah nanti mau izin 9 unit usaha BUM Desa Sumber Sejahtera. Mulai pengolahan bersih, pengolahan sampah, kemudian unit wisata, unit parkir wisata, unit wisata desa, keuangan, kemudian toko desa, dan produksi paving batako. Dan hari ini sekarang sudah beroperasi menjadi unit baru lagi. 9 unit usaha. Iya, sekarang menjadi 10 termasuk unit diskon. Kemudian tambah lagi di depan lagi kita membangun pusat oleh-oleh. Jadi 1 unit ya? 1 unit usaha. Ya? Betul, siap. Di buat sendiri. Betul. Yang kamar belakang tentunya beda harganya dengan ini ya? Beda. Nah, soalnya ini kan langsung Betul. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam kunjungan kerja kali ini berbincang dengan Kepala Desa dan Pegiat Desa se-Kabupaten Pasuruan dalam acara Meet and Greet Pemulihan Ekonomi Desa Wisata dan Strategi Keberlanjutan di Pasuruan, Jawa Timur. Dalam arahannya, Gus Menteri berharap pemulihan ekonomi desa melalui desa wisata serius digarap di bawah naungan badan usaha milik desa. Salah satu target utama pembangunan kita adalah pemulihan ekonomi nasional yang disebut dengan PEN. Hampir sekian persen, mayoritas persen dana APBN itu untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, pemulihan ekonomi nasional di level desa ini yang paling menjanjikan adalah wisata desa atau desa wisata. Tentu desa wisata yang menjadikan pemulihan ekonomi nasional adalah desa wisata yang di bawah naungan BUMDes. Kenapa wisata desa atau desa wisata ini menjadi unggulan dari kita dalam upaya menaikkan skala ekonomi di tingkat desa? Ya sebagaimana kita maklumi, kalau sudah bicara urusan wisata, itu efek dominonya banyak. Efek dominonya banyak. Wisata apa saja? Kalau wisata desa atau desa wisata itu di bawah naungan BUMDes, maka yang untung adalah desa. Kalau yang untung desa, maka ini akan berdampak bagi warga masyarakatnya. Itu prinsipnya. Kenapa kemudian kita selalu mengarahkan bagaimana pengelolaan wisata itu, desa wisata itu ada di bawah naungan BUMDes. Cara tentang SDGs desa kemana-mana itu untuk menunjukkan bahwa kita sudah memiliki arah yang jelas. Kementerian Desa sudah memiliki tatanan yang pasti mau dibawa kemana desa-desa di Indonesia. Pembangunan yang jelas untuk desa-desa di Indonesia. Arahnya ya tentu isinya SDGs desa. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa pendidikan berkualitas, desa ramah perempuan, desa air bersih dan sanitasi, kemudian desa peduli lingkungan, desa peduli laut, desa peduli darat, desa ekonomi tumbuh merata. Semua itu adalah target-target capaian yang harus diraih oleh desa-desa
Dan kemudian keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah melakukan fasilitasi, pendampingan, pengawasan, dan juga arahan-arahan agar 74.953 desa di Indonesia bisa mewujudkan atau mencapai target-target yang sudah dijadikan arah di dalam kebijakan pembangunan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kembali lagi di acara Ngopi Pintar bersama Akademi Desa. Ikan hiu makan tomat, ya kali nggak ngopi bareng sahabat. Nah, kembali lagi di Akademi Desa. Nah, minggu ini kita punya narasumber hebat nih, Bapak Ivanovic Agusta SP MSI, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Ruth. Ya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Baik-baik aja. Tetap semangat kita. Sehat selalu ya, Pak ya. Iya. Walaupun pasti banyak yang dikerjakan. Iya. Wah, ini yang ketiga kalinya ya, Pak, di Akademi Desa. Iya. Pasti sahabat desa udah pada hafal nih, Bapak. Moga-moga itu. Nah, kita nih, Pak, mau ngobrolin topik tentang dana desa nih, Pak. Iya, iya. Ini dana desa ini isu yang menarik ya, Pak, kalau dibahas gitu. Nah, Iya. Bisa dijelasin nggak tuh, Pak? Kalau saya lihat-lihat tuh, Pak, Iya, isu terkini dana desa itu Perpres 104 tahun 2021, Pak. Untuk Iya. dari Bapaknya bisa dijelaskan secara singkat bagaimana dana desa itu didistribusikan gitu, Pak? Kalau untuk didistribusikan itu dari ya istilahnya rekening kas umum negara ya. Kalau dulu sebelum tahun 2020 itu masuk ke rekening kas umum daerah ya. Baru kemudian dari kabupaten atau kota dikirim ke rekening kas desa. Ya, kemudian ada satu rapat terbatas di bulan Desember. Iya, Pak. Salah satu yang diusulkan oleh Menteri Desa itu supaya langsung ke desa. Kemudian oleh Kementerian Keuangan atas arahan Bapak Presiden, kemudian menjadi rekening negara langsung ke rekening desa, meskipun dicatatkan di APBD. Oh, di Ya. APBD. Ya. Nah, Pak, kan ini kan Perpres baru ya, Pak ya. Ya, apa ya. sih perbedaannya dengan Perpres lama gitu, Pak? Jadi setiap tahun itu kan pada pertengahan Agustus kan Bapak Presiden menyampaikan mengenai rencana APBN ya, anggaran untuk tahun berikutnya. Iya, Pak. Di depan DPR itu. Nah, itu kemudian jadi undang-undang. Jadi setiap rancangan APBN untuk tahun berikutnya itu menjadi undang-undang, dan salah satu turunan dari undang-undang itu tiap tahun selalu ada peraturan presiden tentang rincian APBN tahun berikutnya itu. Jadi ini sama seperti tahun-tahun yang lalu, hanya khusus desa itu ada pasal yang kalau di tahun-tahun lalu itu tidak ada khusus desa, langsung saja transfer keuangan pusat ke daerah dan dana desa. Nah, sekarang yang dana desa diberi tambahan pasal yang lebih rinci itu. Oh, iya. Nah, kalau untuk penggunaan dana desa, kebijakan dana desa itu sendiri nih, Pak, ada perbedaan nggak sih, Pak, komposisi prioritas penggunaan dana desanya dikarenakan Perpres 104 tahun 2021 ini, Pak? Kalau dibandingkan dengan peraturan Menteri Desa, Iya, Pak. yang nomor terakhir kan sama juga, Menteri Desa sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 60 Iya, tahun 2014
itu diubah beberapa kali, ada revisinya. Itu salah satu tugas Menteri Desa, tiap tahun membuat peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun berikutnya. Nah, untuk tahun 2022 misalnya ya, itu diantaranya ada untuk BLT dana desa untuk penanganan COVID. Ya. Kemudian ada yang untuk kebutuhan COVID itu sendiri. Ya. Kemudian ada juga untuk BUMDes ekonomi, ya. Yang di situ antara lain juga untuk penanganan ketahanan pangan dan ketahanan pangan hewani. Ya, ya. Jadi kalau kita bandingkan ini, Mbak Ruth ya, dari sisi isinya sebetulnya sama-sama sudah ada di Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021. Perbedaannya itu mungkin tinggal rinciannya. Karena di sana di Perpresnya ada minimal 40% untuk BLT, minimal 20% untuk ketahanan pangan dan untuk ketahanan pangan hewani, minimal 8% untuk penanganan COVID-19. Wah, berarti sudah ada komposisi penggunaan dana desa itu sendiri ya Pak ya? Iya. Oh, ya. Nah ini menarik nih Pak. Saya sedikit banyak ngelihat di teknis gitu lah Pak. Ya, ya. Saya kan di PPSDM gitu Pak. Minimal 40% untuk bantuan langsung tunai. Iya, iya. Dari dana desa. Ya. Itu seperti apa ya Pak? Yaitu langsung ada KPM, keluarga penerima manfaat. Iya. Ya. Yang nilainya ya, nilai dana desa yang disampaikan untuk BLT dana desa itu senilai itu tadi. Senilai, jadi dianggarkan 40% Ya. dari Ya. keseluruhan dana Minimal desa 40%. Ya. untuk satu desa Pak. Ya, nah ya. ini tuh pasti rumit dan menarik ya Pak kalau dibahas. Nah Ada itu ya, rumit dan menarik. sedikit banyak kan pasti menimbulkan perdebatan gitu ya. Bapak pasti lebih tahu lah. Apakah semua warga desa menerima bantuan langsung itu Pak? Enggak akan semua, tapi bisa semua juga. Oh. Jadi ada perkembangan kemarin sore misalnya ya, itu ada rancangan tapi masih rancangan instruksi presiden untuk percepatan untuk penanganan kemiskinan ekstrim itu. Salah satu yang diusulkan oleh Kementerian Desa menggunakan data SDGs desa untuk SDGs desa Pak. Ya. Untuk menentukan siapa saja yang masuk golongan miskin, miskin ekstrim, atau tidak miskin. Ya. Nah dari situ sebetulnya desa enak itu sudah punya kriteria. Ya kriterianya sudah sesuai dari Bank Dunia yang dipakai BPS juga untuk membuat garis kemiskinan. Dan desa untuk pertama kalinya bisa melihat, mendownload daftarnya by name by address. By name by address. Yeah. Wah, ini Yeah. emang Bapak itu based on data selalu ya Pak. Ya tugas itu. Iya Pak. Nah ini menarik nih Pak. Yeah. Jadi setiap desa membagikan BLT-nya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dan setelah itu melalui dana desa dibagikan orang yang berhak gitu Pak. Iya, keluarga yang berhak. Kemendesnya sendiri Pak, kriteria apa sih Pak untuk keluarga yang berhak menerima bantuan langsung tunai itu sendiri Pak? Iya, jadi tidak berubah itu sejak adanya surat edaran dari Menteri Desa nomor 8 tahun 2020. Situ ada kriterianya. Itu juga yang dipakai di Permen Desa nomor 6 2020 tentang perubahan Permendes untuk BLT waktu itu. Juga Permendes 13 tahun lalu 2020 dan Permen Desa 7 2021. Kriterianya tetap sama, jadi yang miskin udah pasti, yang terdampak COVID misalnya tidak dapat pekerjaan gitu, Iya Pak. karena masalah COVID ya. Kemudian yang mendapatkan penyakit kronis menaun kalau istilah Gus Halim, dan
yang semua ini memang layak tapi belum mendapat bantuan-bantuan sosial yang lain. Syaratnya sih dari dulu cuman itu sih, dari tahun lalu. Oh iya. Ya. Nah Pak, saya terpikir nih Pak, Iya. bagaimana kalau desa itu sudah maju atau desa itu sudah dinilai seluruh penduduknya mampu lah gitu Pak, apakah masih mendapatkan BLT juga dari dana desa itu sendiri Pak? Sebetulnya paling mudah ini Mbak Ruth, dicek di hasil SDG desanya saja. Oh. Apakah memang masih membutuhkan atau tidak gitu. Sehingga lebih mudah ya bagi desa untuk mengambil keputusan. Ini contohnya maju mandiri itu, apakah kemudian punya hubungan dengan kemiskinannya jadi kecil itu ya? Iya Pak. Kemarin salah satu presentasi dari Kementerian Keuangan di Universitas Trunojoyo di mana itu Madura itu ya, itu disebutkan bahwa desa yang makin mandiri dan maju itu dari tahun 2015 ke tahun 2021 itu meningkat pesat. Tapi kemiskinan di desa-desa itu menurunnya tidak pesat. Jadi dari situ kemudian Kementerian Desa membuat kajiannya ya, bahwa ternyata memang di dalam kriteria desa yang mandiri maju itu, baik berbasis indeks desa membangun IDM maupun berbasis indeks pembangunan desa IPD, itu semua indikatornya adalah output. Jadi jalannya ada apa tidak, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain, kesehatan, air minum dan sebagainya gitu. Tapi bukan outcome. Sementara kemiskinan itu outcome atau impact. Ya, kalau tambahan pendapatan itu di outcome, kemiskinannya di impact. Nah, itu adanya di SDGs desa. Jadi indikator kemiskinan adanya di SDGs desa, tidak di IDM. Gitu misalnya ya. Juga tidak di IPD. Makanya tidak ada kemarin kalau dari datanya Kementerian Keuangan itu kelihatan, kami juga sudah menggunakan data itu tapi yang presentasi Kementerian Keuangan itu kelihatan memang tidak ada hubungan yang langsung ya, bahwa kalau makin maju makanya tadi kalau nggak ada hubungan langsung paling aman ya lihat SDG desa gitu. Datanya lebih valid ya Pak ya, ya karena kemarin sangat spesifik. Ya, ada salah satu tayangan di YouTube itu dari kepala desa di Jogja, desanya sudah mandiri, tapi dia masih harus memberikan BLT itu kepada warganya sampai 5.000. Dan itu pasti nilainya kalau menggunakan basis dana desa ya pasti lebih dari 40%. Jadi gitu Mbak Ruth. Jadi paling enak kita kembali ke hasil dari SDG desa. Memang ada atau tidak berapa jumlahnya keluarga di desa kita yang miskin ekstrim, bahkan jumlah warganya. Suatu desa harus lebih teliti lagi ya Pak melihat penduduknya. Ya, gitu. betul, Mungkin sekilas aja terlihat tidak semuanya mampu, tapi harus dikaji melalui data gitu Pak. Ya, benar. Berarti harus aktif dalam melihat data SDGs ya Pak, biar pembagiannya itu tepat sasaran tentunya Pak. Nah, jangan sungkan karena desa sering mengisi data ya. Iya Pak. Kalau di Kementerian Desa itu semua data dari desa bisa di-download oleh desa itu kembali. Iya, bisa. Misalnya ya, data profil desa itu ada di idm.kemendesa.go.id. Iya Pak. Ya di-download saja. Kemudian data SDG desa itu juga download saja. Data warga miskin ekstrim ada di miskinekstrim.kemendesa.go.id, download saja. Data BUMDes, masing-masing BUMDes itu profilnya sesuai data yang masuk bisa di-download juga. Jadi jangan sungkan untuk mendownload data, kan itu data desa sendiri. Wah, ini mendorong desa untuk lebih melek lagi terhadap data ya Pak. Iya. Jadi harus
mau belajar, Iya. apalagi distribusi dana desa khususnya BLT itu sendiri Pak, itu Iya. harus by name dan by address. Berarti desa-desa itu Iya. harus mau nggak mau harus belajar gitu Pak. Ya sebetulnya kita yang belajar dari Iya. desa sih. Iya Pak, ini saling belajar Pak. Iya, Maksudnya kan biar bisa mendistribusikan Iya. BLT-nya itu secara tepat sasaran. Berarti Pak, dana 40% yang sudah ditetapkan sebagai BLT itu Pak, Iya. tidak membatasi ruang gerak desa ya Pak ya? Harusnya memudahkan itu. Ya. Jadi angka 40% Iya. itu juga yang penting sesuai datanya saja. Oh, sesuai dengan. Karena kita belajar tahun ini ya. Iya. Tahun ini itu ada top up. Top up itu tambahan untuk penerima BLT di 35 kabupaten terpilih yang target untuk pengurangan kemiskinan ekstrim. Nah di situ di top up 3 bulan. Wow. Jadi ada yang mengatakan misalnya bagaimana kalau memang warga miskinnya itu kurang ya. Iya. Seperti biasa sebagai bagian dari penyelenggaraan kenegaraan ya tetap dijalankan. Karena nanti tetap bisa kita lihat perjalanan tahun ini jika dibutuhkan ada top up juga. Nah begitu top up itu menjadi angka 40%-nya itu jangan 40% dari warga, jelas bukan begitu ya. 40% dari dana desa. Oh, dari dana desa. Ya, hitungannya gini Mbak Ruth. Iya Pak. Di Indonesia itu realitas kemiskinan itu relatif tidak berubah dari tahun 70-an ya. Jadi jumlah orang miskin itu paling banyak di Jawa dan kemudian Sumatera gitu, Jawa, Bali, Sumatera. Kemudian persentasenya itu paling banyak di Indonesia bagian timur. Kalau yang kecil dua-duanya itu biasanya di Kalimantan. Jadi kalau pakai persentase di Indonesia Timur jumlah orangnya mungkin sedikit, tapi hampir seluruh warga desanya bisa masuk dalam kemiskinan, masuk digolongkan miskin. Bagaimana melihatnya kembali lagi ke SDGs desa itu. Ya. Nah kalau di Jawa mungkin persentase orang miskinnya sedikit, tapi jumlahnya banyak. Itu juga akan memakan atau menggunakan dana desa tadi. Ya. Jadi sebetulnya mau dalam bentuk apapun itu saat ini ya analisisnya bisa kesana kemari gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke data itu nanti desa segera mengetahui. Sekarang pun desa yang sudah mengisikan sudah ada di dashboard strip sdgs.kemendesa.go.id itu langsung bisa melihat berapa jumlahnya ya. Jumlah keluarga yang harus mendapatkan menerima ya, BLT itu ya, sendiri. karena miskin ya. Iya. Karena BLT bisa juga tadi untuk yang terdampak COVID. Karena dia tidak punya pekerjaan sampai saat ini ya. Iya. Gitu. Saya mau nanya nih Pak. Ya. Jumlah setiap kepala keluarga mendapatkan BLT samakah dengan keluarga yang lain? Iya sama. Saat ini 300.000 per keluarga per bulan. Oh. Ya. Berarti desa harus menganggarkan Ya. BLT tersebut ya Pak. Ya. Nah, kalau misalnya nih Pak, ini pertanyaan iseng. Ada desa yang tidak menganggarkan atau tidak mendistribusikannya secara maksimal. Ya. Apakah ada sanksi atau apa gitu Pak? Ya ada. Tapi sanksinya bukan dari Kementerian Desa. Sanksinya karena itu soal uang ya. Jadi Iya, sanksinya di Kementerian Keuangan. Oh. Sebetulnya sejak tahun lalu sudah ada tertulis sanksinya. Kalau tidak menganggarkan akan dipotong dana desanya 50%. Oh. Ya. Tapi itu ada yang mengatakan berjalan apa enggak? Saat ini Kementerian Keuangan itu sudah memiliki data per desa juga. Wow. Jadi
Tidak hanya data yang nanti disampaikan ke kabupaten, kemudian kabupaten yang membuat ketetapan lagi, tapi sekarang dari Kementerian Keuangan sudah bisa itu. Karena memang sudah terkumpul sih datanya. Oh, datanya udah ada gitu ya, Iya, Pak? ya, Kalau di tempat misalnya mereka maupun di kita. suatu desa tidak menganggarkan Ya. 40% BLT tersebut, Pak. Nah, Ya, ya. selain BLT itu, Pak, apalagi sih, Pak, prioritas dana desa yang lain gitu, Pak? Ya, setelah adanya Perpres kita mengacu ke peraturan presiden tersebut. Tadi saya dengar ada 20% untuk ketahanan pangan, Pak. Iya. Itu kayak gimana ya, Pak ya? Ya, karena memang sebetulnya kalau kita lihat ya, ketika banyak banyak aspek ekonomi itu menjadi negatif Iya, Pak. karena COVID ya. Ternyata yang masih positif itu ada dua. Yang satu teknologi informasi, karena memang justru orang lagi butuh internet kan. Iya, Pak. Yang kedua adalah pertanian. Jadi pertanian itu meskipun dia tumbuhnya 2%-an, tapi tetap tumbuh positif. Gitu. Artinya apa? Artinya memang paling berpotensi itu ya di desa pertanian itu kan. Makanya kemudian ada seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga ini, Mbak Ruth. Iya, Pak. Bagaimana kalau desanya tidak ada lahan dan sebagainya, warganya tidak biasa beternak, Iya. gitu. Ya desanya paling bagus karena ini usaha ya, itu ya menggunakan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, atau BUMDesa bersama. Nah, dengan BUMDesa bersama itu satu desa, misalnya yang tidak punya lahan sama sekali, tidak punya petani peternak sama sekali, termasuk yang rumah tangga begitu, ya tinggal menambahkan modal ke BUMDesma, Untuk BUMDesma atau ke BUMDes? BUMDes di desa lain yang punya usaha, unit usaha peternakan maupun ketahanan pangan. Wah, bisa didistribusikan Iya. ke... Makanya itu fleksibel, Pak. Iya, Pak. Kalau menggunakan BUMDes fleksibel. Oh, iya. Kalau langsung dari perangkat desa, pemerintah desa itu justru kurang fleksibel. Karena bentuknya kalau bukan infrastruktur, menggunakan tim untuk TPK-nya, tim untuk penanganan kegiatannya itu, pengelolaan kegiatan itu. Atau kalau yang non infrastruktur kan bansos, bantuan sosial. Iya. Padahal ini bukan bantuan sosial, ini untuk ekonomi produktif. Oh, itu udah dibedakan lagi ya, Pak, Iya, dengan iya. bansos karena Iya. sudah ada BLT. Nah, kalau yang ini tuh 20% untuk ketahanan pangan, di mana dana desa Iya. dikelola untuk mendorong produktivitas ekonomi di desa tersebut. Iya, betul. Berarti itu menyesuaikan gitu ya, Pak, adaptif sesuai dengan Iya. desa di Indonesia gitu, Pak, sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Iya, ya, Pak. betul. Wah. Nah, jadi kata kuncinya memang sesuai dengan kebutuhan. Iya, Pak. Dan dari situlah bisa kita lihat desa bisa tetap kreatif untuk menggunakan, ya kan, sesuai dengan kebutuhan. SDG desa di situ memberikan gambaran kebutuhan desa apa. Jadi tadi pagi saya cek desa sudah bisa sebentar lagi ya, karena ini baru terbuka di pusat gitu, tapi sebentar lagi terbuka di desa. Desa bisa mendownload rincian SDGs-nya, Data-datanya, Pak. data-datanya, dan beberapa hari lagi nanti bisa mendownload apa saja kegiatan yang perlu dilakukan yang sesuai kebutuhan itu tadi. Ada rekomendasinya, Pak? Ada rekomendasi kebutuhan untuk masing-masing desa dan masing-masing warganya. Wah, ini menarik sekali, Pak. Ya. Jadi desa harus melek terhadap data SDGs desa. Iya. Dan ketika dia mengimplementasikan dana desa itu sendiri, Pak, dia harus harus aktif gitu, Pak, mempelajari data Iya. dan melihat Langsung menggunakan baru. Iya, menggunakan rekomendasinya. Wah, hebat ini, Iya. Pak. Kita Jadi- yang belajar dari desa juga wah saling mengisi, Pak. Iya, iya. Makanya harus segera disiapkan, segera dilakukan. Wah, Karena
kalau dana desa langsung masuk rekening tahun depan bahkan bisa langsung dari pusat, tidak dipilah dulu. Iya. Biasanya menunggu SK Bupati. Tahun depan rencananya tidak ada SK, tidak harus SK Bupati, tinggal oke apa tidak pemerintah daerah. Itu dana langsung masuk ke rekening kas desa. Artinya akan lebih cepat ya. Oh, berarti langsung distribusinya langsung Iya. langsung masuk gitu. Iya. Wah. Asal Pemdanya sudah mengklik oke. Nah, jadi dari tidak sistemnya, Pak. Iya, Wah, iya. ini menarik. Jadi tidak usah menunggu surat keputusan yang mungkin lama gitu. Ya itu bagus sih, dulu kita sudah belajar bagaimana surat keputusan itu yang pas awal-awal ya. Itu bisa keluarnya di bulan Maret gitu. Oh, karena sehingga ini terlambat. Proses. Ya. Iya, Pak. 2 tahun terakhir ini bulan Januari akhir sudah mulai ada pencairan dana desa. Nah tahun depan diharapkan awal Januari ya sudah bisa cair. Sudah bisa cair, sudah bisa diimplementasikan, sudah bisa didistribusikan gitu. Iya, betul. Nah Pak, saya mau ini dong Pak, mau Bapak cerita tentang kendala apa saja sih Pak terkait implementasi dana desa ini Pak, khususnya rencana di tahun depan gitu, kendala-kendala yang pasti kan Bapak based on data tuh udah memproyeksikan. Iya, kalau kita kendalanya ya. Pak? Iya, Pak. Kalau dari tahun-tahun lalu ini, iya, Pak. Itu kenapa cairnya lama memang menunggu surat keputusan bupati. Oh, itu salah satunya ya Pak ya? Ya. Itu Kementerian Keuangan itu kemudian tiap tahun di akhir tahun itu melatih para Pemda, seluruh Pemda dilatih cara membuat lampiran dari surat keputusan itu. Jadi lampirannya itu isinya olahan data. Itu para Pemda itu sudah dilatih. Sehingga lampiran sudah selesai, draft sudah selesai, di awal tahun itu menunggu kepala daerah untuk tanda tangan. Tapi itu pun ternyata tidak sepenuhnya mudah itu. Ya. Apalagi setelah pilkada, di mana masih ada yang masih pejabat sementara dan sebagainya gitu. Nah kemudian tahun ini kita sudah punya pelajaran bagaimana BLT dana desa itu bisa turun lebih cepat daripada dana desa yang reguler. Seperti yang tadi Bapak jelaskan ya Pak? Ya. Wow. Nah kalau itu kemarin ini ya paling banyak turun itu dimulai di bulan April. Paling banyak turun, mulai April paling banyak. Pencairannya bulan ya, April Pak. Diletakkan di rekening kas desa di bulan April paling banyak ya. Meskipun Januari, Februari ya mulai ada, tapi baru mulai banyak di April. Nah tahun depan bisa mulai di Januari. Di Januari. Nah kenapa begitu Pak? Wah gimana tuh Pak? Karena sudah diletakkan di Perpres minimal 8% itu bisa untuk pendukung COVID-19. Wah nih Pak, ngomong-ngomong kan tadi kita udah ngobrolin 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan. Nah ini tadi Bapak nyinggung nih Pak, 8% untuk kebutuhan COVID. Dan itu bisa dibilang kata Bapak bisa mempercepat pencairan di Januari. Nah nih Pak, saya kurang paham nih Pak, tapi sepengetahuan saya kalau di desa-desa COVID ini cenderung bukannya tidak terpapar ya Pak, tapi jumlahnya sedikit. Itu bagaimana ya Pak ya? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa sedikit. Iya Pak, justru kan malah bagus. Iya, tapi maksudnya gini. Dianggarkan. Iya, tetap dianggarkan. 8% untuk penanganannya gitu Pak. Itu kayak gimana tuh Pak untuk distribusinya? Secara legal ya, itu memang ada Undang-Undang Nomor 2 2020 itu. Iya Pak. Itu yang menunjukkan bahwa pandemi itu bersifat nasional. Ini adalah pandemi nasional itu. Iya Pak. Bukan wilayah per wilayah. Basis itu yang kemudian menjadi kebijakan nasional untuk pandemi. Jadi tidak
tidak ada kebijakan yang khusus ya, tapi memang harus untuk semuanya. Makanya ada angka 8%. Sebetulnya angka 8% itu ya munculnya dari desa itu. Jadi di tahun 2020 itu ternyata ada hampir 4 triliun dana desa yang digunakan untuk COVID-19. Nah, angka itulah yang kemudian dijadikan patokan bagi pemerintah, oh berarti butuhnya 8%. Jadi 4 triliun itu hampir 6 lebih, hampir 7%. Oh, berarti angka 8% dari komposisi dana desa itu berasal dari kajian ya, Pak? Berasal dari ada proses kajiannya. Benar. Sampai akhirnya ditetapkan 8% dari dana desa itu. Semuanya pakai itu, Mbak. Nah, termasuk 40% BLT. Itu juga datanya dari desa juga. Iya. Wah, gitu. Ini menarik nih, Pak. Biar lebih jelas, Pak. Karena kan kadang-kadang 40% begini gitu. Ternyata kan emang ada proses pengkajiannya, Pak. Sampai komposisi dana desa itu 40% untuk dana desa, 20% untuk ketahanan pangan, dan 8% ini untuk penanganan pandemi COVID-19 ini, Pak. Nah, bentuk kegiatan atau program itu di suatu desanya itu apa ada kekhususan, Pak? Bagaimana penanganannya atau bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Kalau ini, Mbak, programnya itu pasti kreativitas desa itu. Ya, jadi dulu di awal itu ya, misalnya awal di bulan-bulan April itu menjelang Lebaran waktu itu Gus Halim beberapa kali berbicara langsung Zoom dengan kepala desa. Itu ada yang modelnya langsung desinfektan ke masing-masing kampung, gitu, masing-masing dusunnya. Kemudian ada yang polanya itu menyediakan ruang isolasi sampai ke RW. Ada yang begitu ya. Iya, Pak. Ada juga yang modelnya sudah bekerja sama dengan puskesmas, kalau ada yang kena nanti dokternya akan segera datang, sehingga ada biaya operasional mendatangkan dokter. Ya. Jadi ada yang sama, ada yang khusus, Mbak. Sesuai dengan kondisinya itu. Wah, ini saya jadi belajar nih, Pak. Jadi penggunaan dana desa itu adaptif gitu, Pak, menyesuaikan kebutuhan suatu desa. Berarti suatu desa itu juga dituntut untuk kreativitasnya bagaimana memaksimalkan. Saya kira benar itu, Pak. Warganya sekitar gitu, Pak. Makanya ada yang mengatakan gini, musyawarah desa itu kalau yang datang itu tidak terlalu memahami saling memahami di antara warga desa, ya sulit berjalan. Malah justru di situ kepala desa, perangkat desa harus menjelaskan dulu kepada warga yang tidak biasa musdes itu. Jadi memang penting untuk saling memahami di situ dan kemudian menggunakan sesuai kreativitas. Kalau nggak kreatif juga sulit itu. Sulit karena kemudian nanti tinggal cari-cari kegiatan. Tahun berikutnya ketika ditanya entah warganya entah inspektorat nanti bingung kenapa kok pilih ini. Iya, Pak. Wah, ini saya jadi belajar nih, Pak. Berarti suatu desa itu kepala desanya harus mengerti penggunaan dana desanya bagaimana, Pak. Terus masyarakatnya harus didorong aktif lah gitu dalam bermusyawarah agar dana desanya itu tepat sasaran gitu ya, Pak ya, dan bisa mengomunikasikan sebenarnya apa sih kebutuhan di desa tersebut gitu, Pak. Betul. Nanti minggu depan sistem informasi desa kan jalan kembali nih. Iya, Pak. Itu desa, semua desa warganya bisa langsung mengetahui kebutuhannya, sehingga nanti pas musyawarah pun berbasis pada data-data kebutuhan tersebut. Wah. Gitu. Iya sih, Pak. Gitu sih, Mbak Ruth. Wah, ini menarik sekali nih, Pak. Jadi yang penting desa siap ini untuk 2022. Iya, harus siap ya, Pak Harus banyak belajar bahwa mau nggak mau harus didorong, ya harus melek data, harus aktif dalam mencari tahu sebenarnya kebutuhan suatu desa itu bagaimana gitu, Pak. Jadi kan kadang-kadang kalau tak kenal maka tak
tak tahu, tak sayang gitu Pak. Jadi kalau nggak tahu sebenarnya fungsi dari dana desanya itu Pak, kita tidak tahu detailnya sebenarnya harus ditaruh kemana sih, harus kayak gimana sih gitu. Seakan-akan mungkin Perpres baru ini mungkin ya Pak, kan kalau sepemahaman aja gitu, misalnya saya yang tidak mengerti, wah ini berarti begini-begini, ternyata kalau dipelajari lebih dalam, oh ternyata fungsinya itu sangat menyesuaikan dengan kebutuhan desa-desa yang ada di Indonesia. Dan ini sangat pro lapisan bawah ini. Wah, itu kayak gimana itu tuh Pak? Ya kalau 40% dipakai untuk warga miskin terutama ya. Ya apalagi namanya kalau bukan pro lapisan bawah. Oh iya ya Pak ya. Nah yang setelah itu Mbak, yang lainnya itu praktis sebetulnya paling bagus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya di desa. Misalnya ya, iya, Pak. Tadi yang 20% untuk ketahanan pangan dan hewani itu, ya kan? Itu kan kalau ada BUMDes atau kemudian memberdayakan itu kan sebetulnya kegiatan pemberdayaan, memberdayakan ekonomi masyarakat kan. Kemudian yang 8% yang untuk COVID itu, dulu pernah di tahun 2020 itu dipakai misalnya ya, untuk masker, untuk pembuatan masker oleh kelompok-kelompok masyarakat yang membuat itu. Kemudian itu juga pernah dipakai untuk pembuatan poster, dan posternya itu warga desa yang membuat gitu. Jadi bisa digunakan dalam bentuk pemberdayaan. Apalagi setelah itu masih ada ruang minimal ya. 30 ya maksimal 32%, maksimal 32% dana desa itu bisa dipakai sesuai prioritas desa. Sesuai dengan berarti ruang untuk prioritas di desa itu tetap berjalan gitu Pak. Wah. Kalau kita lihat penggunaan dana desa itu memang sejak awal itu sekitar 83% itu untuk infrastruktur ya. Tapi di infrastruktur itu ternyata untuk infrastruktur pertanian itu sudah lebih dari 30%. Di dalam 83% itu Pak? Iya, ya. Jadi memang sejak dulu ya sudah mendukung itu mestinya ya. Tinggal sekarang dieksplisitkan tidak 30% tapi minimal 20% ya. Ya tetap akan mendukung itu sebetulnya. Jadi coba sambil kita melihat ke belakang sampai 2015 itu. Iya Pak. Kalau catatan di kementerian itu yang menunjukkan itu. Memang untuk ketahanan pangan sejak dulu. Ya. Meskipun namanya jalan usaha tani, kemudian namanya embung, kemudian namanya macam-macam, tapi itu untuk ketahanan pangan. Oh, jadi hanya lebih dibunyikan gitu Pak. Lebih dibunyikan. Komposisinya sebenarnya dana desa itu fleksibel gitu Pak. Saya nge-highlight fokus pada ini Pak, kreativitas. Bagaimana suatu desa itu harus kreatif dalam mengembangkan dan mendistribusikan dana desa. Nah, nih Pak, sebelum kita bahas nih Pak tentang kreativitas dana desa di desa-desa, kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana ya sahabat desa. Desa Poncokusumo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Poncokusumo memiliki luas wilayah 681,66 hektar dengan luas pemukiman 80,80 hektar. Poncokusumo adalah salah satu desa penyangga wisata internasional TNBTS. Yang tujuan utamanya adalah Bromo, Tengger, Semeru. Nah dari itu karena kami sebagai desa penyangga
maka mau tidak mau kami wajib untuk ikut berkembang dan lebih maju dalam dunia pariwisata. Dari itu Poncokusumo yang memiliki keunggulan alam, kemudian potensi buah-buahan baik apel, jeruk, sayur, dan lain sebagainya, kami pemerintah Desa Poncokusumo berusaha untuk mengembangkan itu semuanya. Namun demikian, sebagai desa wisata, kami akan melengkapi dengan beberapa fasilitas sehingga apa yang diinginkan dalam program pemerintah SDGs akan tercapai. Potensi wisata yang ada di Desa Poncokusumo terdiri dari Ledok Ombo, Campaign Ground, Sedair River Tubing, Zaman Sport Sunset, Brigand Park, Banyu Biru, dan situs-situs bersejarah. Potensi yang ada di Desa Poncokusumo lebih banyak adalah hortikultura. Hal tersebut terlihat pada sebagian mata pencaharian Desa Poncokusumo adalah para petani dan pekebun dengan penghasil jeruk, apel, sayur, dan tebu. Dalam setahun, perkebunan jeruk mempunyai masa panen selama 3 bulan dengan masa petik setiap minggu. Masa pemanenan jeruk menyerap tenaga kerja yang sangat besar dan menghasilkan pendapatan yang baik untuk para petani. Walaupun sebagus apa tempat kita, kalau SDM-nya itu nggak mendukung, sehingga nggak akan terciptalah nanti wisata yang bagus. Kita kunjungi adalah Sedair River Tubing. Sedair sendiri diambil dari nama tanaman yang tadi di sana ada namanya selada air. Orang sini nyebutnya sedair, sehingga yang River Tubingnya itu pakai nama selada air. Istilahnya kami punya moto, datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara. Desa Poncokusumo termasuk desa yang akan kita dorong dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju desa wisata. Desa Poncokusumo termasuk desa yang sudah melakukan kegiatan pendataan SDGs yang kita dorong dalam rangka untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok perempuan. Karena di dalam 18 kriteria SDGs, Desa Poncokusumo masuk kriteria dalam rangka kontribusi perempuan desa dalam membangun desa. Berkolaborasi dengan pemerintahan desa, bekerja sama, kemudian melakukan perencanaan yang baik terhadap kemajuan desa yang bersumber pada dana desa dan juga untuk membangun usaha-usaha yang ada di desa. Kami, pemerintah Desa Poncokusumo, sangat berterima kasih kepada masyarakat Desa Poncokusumo yang ikut bahu-membahu untuk memajukan Desa Poncokusumo, juga pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Kementerian Desa, pemerintah pusat. Kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada kami. Tentang SDGs desa kemana-mana itu untuk menunjukkan bahwa kita sudah memiliki arah yang jelas. Kementerian Desa sudah memiliki tatanan yang pasti mau dibawa kemana desa-desa di Indonesia. Pembangunan yang jelas untuk desa-desa di Indonesia. Arahnya ya tentu isinya SDGs desa. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa pendidikan berkualitas, desa ramah perempuan, desa air bersih dan sanitasi, kemudian desa peduli lingkungan, desa peduli laut, desa peduli darat, desa ekonomi tumbuh merata. Semua itu adalah target-target capaian yang harus diraih oleh desa-desa, dan kemudian keberadaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah melakukan fasilitasi, pendampingan, pengawasan,
dan juga arahan-arahan agar 74.953 desa di Indonesia bisa mewujudkan atau mencapai target-target yang sudah dijadikan arah di dalam kebijakan pembangunan desa. Kembali lagi sahabat desa di acara Ngobrol Pintar Akademi Desa. Nah, tadi sudah ngobrol tentang bagaimana suatu desa itu harus kreatif dalam menggunakan dana desa. Nah, tadi pada saat break kita langsung baca-baca pertanyaannya nih dari sahabat desa. Salah satunya nih Pak, bagaimana sih musdes yang dilaksanakan di desa itu bisa sesuai dengan kebutuhannya gitu Pak, bisa musdes itu mendapatkan hasil musyawarah yang sesuai dengan kebutuhan desa itu Pak, gimana tuh Pak? Jadi musdes itu sesuai peraturan pemerintah 47 ya 2015 itu memang harus diberikan kisi-kisinya oleh Kementerian Desa. Makanya Gus Halim menyampaikan saat ini ada rapermen untuk musdes, dan salah satu isi dari rapermen itu adalah musdes itu membicarakan data. Jadi membudayakan bahwa kita berdialog itu berbasis pada data dan informasi. Nah karena itu Kementerian Desa minggu depan, selambatnya ya kalau nggak minggu ini, selambatnya minggu depan, itu membuka sistem informasi desa. Nah disitulah banyak bahan, termasuk tadi kebutuhan, masalah, potensi untuk masing-masing desa. Dan juga rekomendasi ya. Rekomendasi juga. Nah itu yang dibicarakan di musdes. Bagaimanapun yang memutuskan tetap desa itu sendiri. Jadi meskipun ada rekomendasi dari Kementerian Desa, tetap yang memutuskan akan memakai atau tidak desa. Wah. Meskipun kita tunjukkan ya. Iya Pak. Desa sangat tertinggal yang tahun 2014 sangat tertinggal, kemudian 2021 desa mandiri itu paling banyak, ada jumlahnya ada 60, paling banyak hampir separuhnya atau separuh lebih dikit itu dari Kalimantan Barat. Mengapa? Karena konsisten menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang muncul dari Kementerian Desa. Wah. Nah ini juga sama, Iya. boleh saja mereka menunda rekomendasi yang nanti akan jadi utang tahun depan karena masalah ada kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap penting. Tapi intinya menunda ya berarti menunda capaian nanti ya. Tapi kalau mempercepat maka capaiannya akan lebih cepat lagi. Wah. Gitu Mbak Ruth. Oh itu menarik gitu Pak. Ya dan enaknya nanti kita sekali-kali ngobrol santai tentang data. Gitu kira-kira di desanya gitu. Iya nih Pak, saya banyak belajar jadi based on data gitu. Iya. Dan data itu tidak kaku. Iya Pak. Tergantung bagaimana menggunakan di lapangan. Berarti desa-desa yang tertinggal itu Pak udah belajar lah ya Pak ya, karena berkat rekomendasi mereka menjalankan, wah ternyata ada perkembangan, ada pencapaian di desanya gitu. Jadi Kementerian Desa mewawancarai desa-desa tersebut dan ternyata hasilnya ada yang sama, bahwa mereka itu yang pertama membereskan datanya. Wah. Dari situ kemudian mengetahui masalah dan peluang-peluang desa, kemudian dijalankan. Oh, mengetahui bagaimana kondisi desanya secara real ya Pak dari data-data yang ada. Jadi ada yang dari Sulawesi Selatan juga mengatakan begitu. Yang Kalimantan Barat juga tadi sama, yang di Jawa juga sama. Jadi semua memulai dengan cara begitu. Wah, berarti desa harus memanfaatkan data SDGs desa gitu ya Pak secara maksimal. Makanya dari situ Kementerian Desa kemudian yakin bahwa ini sebetulnya langkah awal. Pendataan, menyediakan data, rekomendasi itu kan langkah awal. Kalau kemarin diupayakan desa sendiri, sekarang didukung oleh kementerian sehingga seluruh desa se-Nusantara itu bisa punya bahan awal ini. Tapi hasil akhirnya
tetap tergantung desa-desa itu sendiri. Wah. Gitu Mbak Ruth. Wah, itu menarik sekali nih Pak. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya, Bagaimana cara mengawal dana desa tuh Pak? Ya, kita sudah sama-sama tahu dari awal ya. Bukan mengawal artinya dari awal, bukan. Nanti ada mengakhir segala. Oh, iya. Itu mengawal dana desa itu partisipatoris. Jadi tidak mengawal dalam arti seperti polisi atau seperti inspektorat gitu ya, tapi mengawalnya partisipatoris. Itu yang paling bagus Pak. Karena berbasis proses. Artinya kita mengawal gini. Ini ya usulan dari Kementerian Desa. Bagaimana kalau melihat hasil dari pendataan masing-masing desa. Dari hasil itu, cara mengawalnya adalah apakah masalah yang ada di hasil dibicarakan di Musdes apa tidak. Kalau dibicarakan, berarti terkawal masalah itu, ya kan? Tapi kalau nggak dibicarakan, malah Musdesnya bicara yang lain, berarti ya nanti nggak akan klop dengan memecahkan masalah. Berarti desa juga harus dinamis gitu. Yeah, jadi yeah. dia harus apa yang dilaksanakan langsung dievaluasi gitu benar. Pak. Dibicarakannya melalui Musdes. Yeah. Wah. Di samping secara teknis Kementerian Desa sudah menyiapkan juga, cuman yang menarik yang tadi, kalau secara teknis sih misalnya besok bersama BPKP itu di antara eselon 2 ini nanti akan kerjasama untuk memasukkan data SDG desa hasil olahannya ke sistem keuangan desa. Kemudian ada sistem pengawasan keuangan desa, Siswaskedes, yang nanti akan bersambung ke, kalau di Kementerian Desa ada Sakti Desa. Wah. Sakti Desa itu melihat hasil pembangunan desa dari dana desa. Tahun depan itu mulai jalan, ya. Diimplementasikan ya Pak? Ya, itu model mengawal supaya efektif secara teknis seperti itu. Secara teknis, tapi tidak mengesampingkan desa juga harus berpartisipasi dalam mengawal dana desa sendiri ya Pak. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah dana desa digunakan untuk pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin itu bisakah? Dan adakah panduannya gitu? Realnya, kalau dari APBDes itu ya, yang kita dikumpulkan di Kementerian Desa, memang desa-desa sudah melakukan itu, Pak. Oh, sudah melakukan. Sudah melakukan ya, itu, Pak, ya? Meskipun jumlahnya sedikit ya. Makanya dalam kegiatan penanganan kemiskinan ekstrim itu, rumah tidak layak huni yang diperbaiki, itu ditangani tidak hanya oleh desa, tapi pemerintah daerah di kabupaten dan provinsi, serta pemerintah pusat. Nah, sekarang desa itu bisa melihat berapa jumlah rumah tidak layak huni yang perlu diperbaiki di masing-masing desa ya. Wah. Sudah ada hasil olahannya begitu. Bahkan olahannya itu yang perlu diperbaiki jendela berapa rumah, yang lantai perlu diperbaiki berapa rumah. Sampai sedetail itu Pak? Ya, wah. Ya. Karena memang warga desa sudah mendata sedetail itu, makanya jadi bisa muncul gitu. Wah, iya. Jadi bisa itu, Mbak, realnya bisa. Oh, realnya bisa ya Pak? Dan memang sudah dilakukan. Nah, soal panduannya ya asal itu untuk menangani warga miskin ekstrim pasti bisa itu. Memang benar itu soal panduan itu saat ini ya. Iya. Itu panduan akan di-pool di Bappenas untuk yang seperti ini. Ya, jadi nanti kita tunggu Bappenas. Tapi kemarin juga ada peluang Kementerian Desa untuk menyusun panduan. Jadi panduan tentang pembangunan rumah layak huni. Ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau enggak itu nanti akan disusun oleh Bappenas supaya memudahkan desa. Benar sih itu. Panduan itu membuat desa kalau ditanya inspektorat, pengawas itu bisa mengatakan sesuai panduan. Gitu. Wah, ini menarik sekali nih Pak. Tadi saya belajar. Sahabat desa juga belajar harus melek datanya itu loh Pak. Betul. Jadi gak usah takut sama data. Kesempatan tahun depan berarti sahabat desa jangan lupa harus melek datanya.
Nah, Ya. ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya, Izin ya. saya bacakan ya Pak. Ya. Dari Mbak Nuzuli. Oh, ini Izin anu. bertanya, Jadi- bagaimana Ya. dengan data SDGs yang diinput melalui aplikasi SDGs sampai sekarang desa belum bisa melihatnya. Sedangkan yang input SDGs manual mereka sudah bisa melihat datanya. Mohon penjelasannya gitu Pak. Ya, ini- Gimana tuh Pak? Ini Mbak Nuzuli ini dari Aceh ini. Oh. Karena sudah beberapa kali bertanya lewat daring. Wah. Ya. Iya, Tapi pertanyaannya benar Iya. bahwa di awal itu memang apa namanya mengumpulkan datanya menggunakan Android, dan waktu itu ada sedikit masalah di Androidnya sehingga kemudian Sistem ya, Pak, ya? dibuat menjadi berbasis web ya. Oh. Jadi memang prosesnya ini mohon maaf Mas, masih proses migrasi ini. Iya. Dan memang harus selesai di bulan ini karena langsung akan dipakai. Tahun depan itu ya Pak ya, Iya. akan dipakai. Sejak bulan Juli itu desa mengisikannya melalui aplikasi web. Oh. Ya, jadi yang dimaksud tadi manual itu adalah berbasis web itu. Oh, Ya. berbasis. Sekarang pun kalau mendownload yang Android Iya Pak. itu sudah langsung berbasis web juga. Artinya database-nya sudah menyatu. Kalau sekarang mau mengisi itu. Oh, jadi bisa di handphone, Ya. bisa juga di web. Apakah sekarang masih ada yang mengisi? Masih. Wah. Di tempat saya lahir itu, ibu saya melaporkan minggu lalu didatangi pendata SDG desa ke rumah. Jadi minggu lalu pun ternyata masih ada yang jalan ini Wah. di bulan Desember. Iya, di bulan Desember Ya. Pak. Jadi yang pertama Kementerian Desa Pusdatin itu proses memigrasi ini. Oh, proses migrasi. Jadi kalau di dalam web itu tiba-tiba tengah malam nggak bisa dipakai, itu sebetulnya sedang ada proses migrasi. Ya belum tentu semua sih, belum semuanya gitu. Masih berproses Masih ya berproses Pak. ya. Tadi memang benar ada desa-desa yang kemudian mengisi ulang saja ke dashboard di web itu, sehingga mereka bisa langsung melihat hasilnya. Karena memang semua olahan dari database tersebut. Jadi kembali lagi desa fasilitas Kementerian Desa akan memigrasikan data. Meskipun desa seperti biasa punya keleluasaan kalau tiba-tiba ingin mengisikan ke dalam web. Karena memang nggak sulit asal ada internet sih itu. Iya Pak, akses internet ya Pak. Iya iya. Nah, mungkin untuk membungkus hari ini Pak, ada nggak pesan-pesan kepada sahabat desa yang di seluruh Nusantara? Silahkan Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Iya, jadi ini menunjukkan ya tahun ini kita harus belajar dari tahun 2020 dan 2021 karena ini adalah masa-masa pandemi ya, yang memang punya pola khusus untuk pembangunan desa. Jadi misalnya tadi 8% untuk COVID tahun lalu itu munculnya dari data desa sendiri ya kan. Kemudian tahun ini itu menjadi istilahnya ada earmark langsung dipatok 8% masuk ke rekening kas desa. Nah, pelajaran dari earmark itu dipatok itu kemudian ada perluasan 8% untuk COVID, 40% untuk BLT, kemudian 20% untuk ketahanan pangan dan untuk ketahanan pangan hewani. Itu sebetulnya semuanya tetap kreativitas desa. Jadi bagaimanapun membagikan BLT itu tidak sampai sekarang pun Gus Halim juga menyampaikan datanya dikonsolidasi ke desa. Jadi bukan dikonsolidasi ke Kementerian Desa, tapi tetap ke masing-masing desa. Yang punya data masing-masing desa. Kemudian tadi saya lihat ada pertanyaan tambahan juga Mbak Ruth. Iya Pak. Ketahanan pangan itu jadi boleh seperti embung dan sebagainya, boleh. Ya. Jadi tidak terus ketahanan pangan memberikan uang kepada petani, enggak. Kalau mau memberikan uang itu bentuknya kredit yang diberikan oleh BUMDes, makanya membesarkan BUMDes. 20% kalau itu untuk BUMDes misalnya ya, karena jumlah dana desa itu kira-kira 58% dari APBDes, berarti sekitar 11%-an, 11-12%. Kalau itu
masuk 11% dari APBDes untuk modal BUMDes, itu sebetulnya dalam banyak wilayah itu menggerakkan wilayahnya kuat, itu mesin untuk menggerakkan wilayah kuat. Jadi kalau itu dipakai dengan cara BUMDes atau PP 11 2021 juga membolehkan memodali, ya, bagian dari memodali BUMDes lain yang punya unit usaha ketahanan pangan. Jadi bisa juga dengan cara begitu. Jadi banyak hal kreatif yang bisa dilakukan desa untuk yang 20% itu. Yang 8% sama, ya. Tahun lalu Gus Halim pernah menyampaikan beli saja masker-masker dari ibu-ibu yang membuat misalnya. Itu namanya apa kalau bukan pemberdayaan juga kan? Waktu tahun lalu ada gerakan 1 juta masker misalnya. Tapi mungkin nanti ada model yang lain. Jadi tetap semuanya masih bisa membuka ruang. Kalau istilah Gus Halim itu 40% untuk warga miskin, 60% itu tetap untuk pemberdayaan. Jadi jangan dipilah-pilah lagi, tapi bisa langsung pemberdayaan untuk ketahanan pangan dan hewani, pemberdayaan untuk pandemi, ya, untuk penanganan pandemi. Karena penanganan pandemi waktu yang awal itu ada yang di Papua melaporkan misalnya, ya mereka terutama menyediakan ruang-ruang yang memang bagus itu ya, ruangnya memang bersih seperti itu. Di Jawa juga menyediakan ruang lebih banyak seperti itu. Jadi masih banyak ruang pemberdayaan, Mbak, kreativitas untuk pemberdayaan. Dan jangan sungkan itu, kalau ada masalah, Kementerian Desa juga tidak lagi berurusan hanya soal kebijakan, tapi sudah langsung berhubungan dengan warga. Jadi ditanyakan saja ke tenaga pendamping profesional atau langsung ke Kementerian Desa. Di sini ada Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, ya. Ada juga Sapa Desa, ada call center seperti itu. Di lapangan juga ada PSM kan. Iya, Pak. Penggerak swadaya masyarakat. Jadi jangan lupa jangan sungkan untuk berhubungan dengan Kementerian Desa untuk hal-hal seperti ini. Begitu Mbak Ruth, gimana? Ya, nggak terasa nih Pak, kita udah berbincang 60 menit. Nah, ini jadi sahabat desa, jangan takut untuk melek data. Kita sama-sama belajar, Kemendes belajar dari desa, desa juga belajar dari Kemendes, biar saling bersinergi dan bisa mencapai tujuannya gitu. Nah, jangan lupa hari Kamis ada kuliah online, tentunya dengan narasumber yang hebat. Nah, untuk sahabat desa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami dari tim Akademi Desa undur diri. Jangan lupa hari Kamis sahabat desa, tetap sehat. Potensi air di Desa Mandi Kapau Timur sangat melimpah. Satu langkah keberhasilan mendorong lahirnya inovasi untuk hasil yang lebih besar lagi. Terkait dengan SDGs pertama dan kedua yang ini merupakan tujuan yang sangat krusial dan sangat penting, yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Semua itu adalah satu wujud keinginan bersama di antara kita, warga desa, warga bangsa, untuk mensejahterakan warga masyarakat desa. Desa layak air bersih dan sanitasi. Air bersih dan sanitasi yang baik ini sangat penting terkait dengan kesehatan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan ketika air bersih tidak tercukupi, sanitasi tidak memadai, tentu nanti akan berdampak pada utamanya pada kesehatan anak yang sering kita temukan dalam bentuk stunting. Nah, di Desa Mekarjaya ini kita sudah buktikan betapa bagusnya implementasi atau perwujudan goals SDGs desa yang ke-6. Sering ke desa-desa
itu merasakan ada kesulitan orang tua dalam membimbing belajar anak-anak. SDGs desa, pendidikan desa berkualitas. Dan ini adalah satu fakta bahwa masyarakat kita, warga kita masih banyak yang memiliki komitmen tinggi untuk memikirkan kualitas pendidikan anak-anak di desa. Ini adalah bukti bahwa komitmen warga kita terhadap pendidikan di desa sudah sangat tinggi dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia. Dukungan atau contoh untuk desa-desa lain. Keterlibatan perempuan di desa merupakan salah satu poin penting di dalam SDGs desa. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Apresiasi saya sangat tinggi atas segala pencapaian dalam mewujudkan desa ramah perempuan. Pembangunan desa memang seharusnya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Jadi kesenjangan di warga masyarakat desa, kalau seluruh hasil pembangunan dirasakan oleh masyarakat pasti akan memperpendek kesenjangan. Artinya kebersamaan, kekompakan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan tapi juga memperpendek kesenjangan. Itulah yang dimaksud atau target utama dari pertumbuhan ekonomi desa yang utama. Ini menunjukkan bahwa anak kecil pun sudah mulai berpikir bagaimana alam ini kita lestarikan. Di Tial ini kita bisa melihat betapa peran Kewang sebagai satu desa adat. Di sana bukan hanya mengamankan desa dari gangguan kriminal, tapi juga mengamankan keberlanjutan lingkungan. Desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa yang memiliki satu konsep untuk keberlanjutan masa depan alam di lingkungannya. Semua ini yang tadi sudah saya kunjungi itu hasil dari proses berjejaring. Nah, itu artinya bahwa kemampuan berjejaring dengan berbagai pihak. Dan itulah SDGs desa kita yang ke-17, desa berjejaring. Sebagaimana SDGs yang ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis, budaya desa adaptif. Kita menyintai desa-desa seluruh Indonesia, kita memberikan ruang yang cukup untuk terus berkembang sesuai dengan kearifan lokal. Nah, yang terpenting adalah semuanya satu tujuan untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Aura Kasih Camping membawa pisah, mengajak tamu untuk bersukaria. Terima kasih para pendamping desa, pengabdianmu sungguh tiada terkira. Ayo pakai maskernya, wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya, jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin dan komitmen agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan Ibu, pakai